Jemari tangan Harry mengepal. Ia berusaha menekan kemarahan yang ada pada dirinya. Kelvin melemparkan semua bukti yang ia kumpulkan, termasuk rekaman dari pengakuan Margaret. Kamu yang mengundangnya untuk datang, jadi aku menyerahkannya padamu kali ini untuk kekacauan yang telah ia lakukan. Setelah mengatakan itu, Kelvin berbalik pergi. Ia meninggalkan Zachary yang masih termenung. Wajahnya gelap seperti badai. Setelah beberapa saat memikirkan, ia akhirnya melakukan panggilan. Kamu di mana? Mari kita bertemu. Baik, beritahu aku tempatnya, maka aku akan segera datang, jawab Rebecca. Ia masih mengira Zachary adalah sekutunya, jadi dia dengan senang hati memenuhi undangan pria ini. Setelah Margaret tertangkap basah dan nama baik Eliza dipulihkan, ia merasa kesal. Sekarang ia ingin mengandalkan dukungan Zachary untuk menghancurkan Eliza. Dua orang itu bertemu di kafe dekat rumah sakit saat sore hari. Zachary dipulangkan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya karena ia bersikeras untuk tidak dirawat lagi. Dokter yang merawat Zachary tidak punya pilihan lain. Lagi pula Zachary adalah seorang dokter juga yang bisa merawat diri. Apakah kamu menunggu lama? Tanya Rebecca begitu datang. Ia menghampiri Zachary yang duduk di dekat jendela dan menatap ke jalanan. Pria itu hanya melirik Rebecca sekilas dengan wajahnya yang dingin dan acuh. Rebecca mengira Zachary tidak suka atas keterlambatan dirinya. Maaf, terjadi kemacetan di jalanan tadi karena sekarang bertepatan dengan jam pulang kerja. Rebecca duduk. Ia memanggil pelayan untuk memesan minuman. Apakah kamu mau memesan minuman juga? Tanya Rebecca saat melihat Zachary hanya memiliki air putih di depannya. Macchiato. Rebecca mengangguk. Berikan kami segelas macchiato dan es americano. Beberapa saat kemudian pesanan mereka disajikan. Rebecca diam-diam menatap Zachary dengan mata terpesona. Dia menyadari bahwa pria di depannya juga tak kalah tampan dan mapan dari Kelvin. Pria ini juga jauh lebih mudah didekati daripada Kelvin yang selalu bersikap acuh dan dingin. Jika saja aku tidak jatuh cinta dengan Kelvin begitu dalam, mungkin aku bisa mempertimbangkan pria ini, batin Rebecca. Zachary yang selama ini menatap ke jendela akhirnya kini mengarahkan pandangannya pada Rebecca. Aku mendatangkanmu kembali ke kota ini dengan resiko menyinggung Kelvin. Sekarang aku ingin tahu, sejauh apa kamu telah melakukan misi untuk bisa mendapatkan Kelvin? Rebecca menelan ludahnya. Nada bicara Zachary seperti bos yang sedang tidak puas dengan kinerja bawahannya. Kelvin sangat sulit untuk didekati. Aku menduga ini karena masih ada wanita yang bernama Eliza itu. Jadi aku masih fokus untuk menghancurkan Eliza dan membuatnya pergi dari sisi Kelvin lebih dulu. Jadi kamu yang berada di balik tuduhan plagiat Eliza dan merusak namanya. Rebecca mengangguk. Benar. Aku berusaha menghancurkan wanita itu lebih dulu agar Kelvin meninggalkannya. Hanya saja usaha itu gagal karena aku memilih komplotan yang bodoh. Tapi jangan khawatir, aku masih memiliki banyak rencana lainnya untuk menyingkirkan wanita itu. Tatapan mata Zachary berubah menjadi badai dalam sekejap. Pernahkah kamu ingin tahu alasan kenapa aku mendatangkanmu kembali ke sini untuk merusak hubungan mereka? Aku menduga itu karena kamu tahu bahwa wanita seperti Eliza tidak layak untuk Kelvin. Ya, Eliza memang tidak layak untuk Kelvin. Rebecca mengangguk setuju, seolah mereka kini berada dalam pemahaman yang sama. Zachary menggerakkan jari-jarinya untuk membelai gelas berisi macchiato, seolah itu adalah minuman yang sangat berharga. Eliza sangat menyukai minuman ini. Hah?
Rebecca tertegun saat mendengar Zachary mengatakan itu dengan ekspresi yang penuh kasih. Ada kalanya ketika buih putih tersisa di atas bibirnya. Setelah meminum ini, aku sangat ingin membersihkan sisa itu dengan menciumnya. Namun pada akhirnya aku hanya memberikan tisu padanya. Aku membiarkan ia terbiasa denganku lebih dulu dan membuatnya mencintaiku secara perlahan. Namun ternyata semua sia-sia. Begitu Kelvin dan dia bertemu lagi, Rebecca tercengang. Ekspresi wajahnya menjadi kaku ketika mendengar pengakuan Zachary. Jadi kamu ingin memisahkan mereka karena kamu mencintai Elisa. Tatapan lembut dan penuh kasih sayang Zachary saat menceritakan Elisa kini telah berubah menjadi ekspresi menakutkan saat menatap Rebecca. Iya, dan karena kamu telah berani menargetkan Elisa, maka kita bukan sekutu lagi tapi musuh. Aku tidak peduli rencana apa saja yang kau lakukan untuk mendapatkan Kelvin, tapi karena kamu telah menyentuh Elisa, maka kamu telah menyentuh garis batasku. Rebecca merinding melihat tatapan iblis dari pria di depannya. Itu sangat menakutkan sampai punggungnya berkeringat dingin. Aku tidak tahu kamu menyukainya. Aku minta maaf, lain kali aku tak akan menyentuh Elisa lagi. Zachary berdiri dari tempat duduknya. Aku tak akan membiarkanmu tinggal di kota ini lagi selamanya. Pupil Rebecca melebar. Ia tidak ingin tinggal di luar negeri lagi. Di sana ia tidak hidup dengan baik karena keluarganya tidak memberinya cukup uang. Mereka menolak membuatnya hidup mewah karena tidak ingin menyinggung Kelvin sekarang setelah ia menghabiskan beberapa hari di Canberra dan merasakan kemewahan hidup sebagai wanita kaya lagi. Ia merasa enggan untuk melepaskannya. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak tahu kalau kamu ingin memisahkan mereka karena mencintai Elisa. Aku berjanji tak akan menyentuh Elisa lagi. Tidak, Zachary pergi meninggalkan Rebecca tanpa kompromi. Wanita itu merasa lemas dengan rona wajahnya yang terdistorsi. Ponselnya berdering ketika ia melihat itu adalah panggilan ayahnya. Rebecca segera mengangkat panggilan itu. Siapa yang sudah kamu singgung lain lagi kali ini? Pakik pria paruh baya di ujung telepon. Mereka telah menekan semua bisnis keluarga kita hingga ke sudut. Pihak pajak bahkan mulai melainkan audit atas penggelapan pajak usaha kita. Seharusnya aku tidak membiarkanmu kembali ke kota ini. Kamu adalah bom waktu dan anak pembawa sial. Hati Rebecca seperti ditikam ketika ayahnya menyebut dirinya sebagai pembawa sial. Ayah, aku anakmu. Kenapa kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Persetan. Selain kamu, aku masih bisa. Aku masih memiliki 3 anak lagi. Aku lebih memilih kehilangan 1 anak daripada membuat anak lain hidup dalam kemiskinan. Aku akan mengirimmu kembali ke luar negeri. Mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu dan hiduplah sendiri di sana. Hanya dengan cara itu aku bisa menenangkan orang yang telah kamu singgung. Panggilan terputus sebelum Rebecca bisa melakukan permohonan. Ia kehilangan kekuatan di tubuhnya dan menyandarkannya dengan lemas di atas kursi hingga hampir melorot jatuh. Ia menatap gelas macchiato di depannya, lalu membantingnya ke lantai. Beberapa pengunjung lain dan pegawai kafe terkejut dan menatap wanita yang mengamuk itu dengan ekspresi aneh. Ini semua karena wanita sialan itu. Kenapa ia bisa begitu beruntung dicintai oleh 2 pria sekaligus? Pekik Rebecca. Seorang pelayan memberanikan diri untuk mendekatinya. Nona, Anda harus mengganti rugi atas barang kami yang telah Anda rusak. Rebecca memelototi pegawai itu, namun karena ada banyak pasang mata yang menatap mereka, ia hanya bisa mengeluarkan kartu kreditnya dengan kesal. Pelayan itu mengambilnya.
Dengan tangan gemetar, beberapa saat kemudian ia kembali ke meja Rebecca. Maaf, kartunya telah dibatalkan. Bisakah Anda membayarnya dengan tunai? Apa? Rebecca sangat terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya akan memblokir kartu kreditnya juga. Dia membuka dompetnya dan tak menemukan uang tunai. Pelayan dan pengunjung lain menatap ke arahnya dengan ekspresi mencibir. Ia tak punya pilihan lain. Dia melepas jam tangan mewahnya untuk melakukan pembayaran. Aku akan membayar dengan ini. Harganya ratusan ribu dolar. Bisakah kamu mengembalikan sisa uangnya padaku? Pelayan itu adalah wanita miskin yang tidak tahu harga jam tangan mewah. Jadi dia menggeleng. Maaf, kami hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit atau uang tunai. Dasar wanita miskin. Ini adalah jam tangan mewah yang bahkan seharga omset 1 bulan pendapatan dari kafe kalian. Pergi Rebecca. Pelayan itu mundur ketakutan melihat wanita yang kehilangan akal ini. Seorang wanita menghampiri Rebecca dan melihat keaslian jam itu. Aku akan membelinya 10.000 dolar. Omong kosong. Harga jam itu 150.000 dolar. Tolak Rebecca yang merasa seperti dirampok. Terserah jika kamu tidak mau. Lagi pula harga kopimu hanya 100 dolar saja beserta ganti rugi. Masih ada sisa 9.000 dolar. Lebih baik kamu menerima tawaranku daripada kamu dibawa ke kantor polisi karena tidak bisa membayar. Rebecca mengepalkan tinjunya. Ia akhirnya menerima tawaran itu dan pergi dengan kesal dari kafe itu. Elisa, ini semua karenamu, maki Rebecca dengan sorot mata yang penuh dendam. Rebecca masuk ke dalam mobilnya dengan nafas naik turun. Ia memukul kemudi mobilnya hingga menimbulkan suara yang nyaring. Sialan kamu Elisa, aku akan membuatmu membayar segalanya. Mata wanita itu dipenuhi dengan dendam. Hari berikutnya Elisa sudah masuk ke kantor barunya yang telah direnovasi dalam waktu singkat. Zah lembur semalaman hanya untuk memastikan para pekerja menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Zah juga memasang perabotan terbaik yang didatangkan malam tadi. Bahkan toko perabotan yang sudah tutup saat malam hari harus dibuka dan pemilik mereka secara pribadi mengantarkan pesanan itu. Apakah Anda suka, Nona Elisa? Tanya Zah saat mengantar pasangan pengantin baru itu masuk ke ruang kerja barunya. Ada pintu di sebelah kanan yang terkoneksi langsung dengan ruang istirahat bos. Jadi saat senggang kalian bisa berdiskusi di ruang istirahat, kata Zah dengan senyum ambigu. Kelvin berdeham sambil menatap tajam ke arah Zah, membuat pria itu terdiam. Koreksi cara memanggilnya, kata Kelvin dengan suara yang dingin. Zah menelan ludahnya. Ia pikir bosnya akan marah pada perkataan ambigu yang baru saja ia ucapkan, namun justru malah marah karena ia salah memanggil Elisa. Nyonya Wilson. Zah mengoreksi panggilannya pada Elisa dengan senyum canggung. Ia masih terbiasa memanggilnya Nona, namun dia lupa bahwa setelah menikah dengan Kelvin, maka nama belakang wanita ini telah berubah menjadi Wilson dan ia adalah bos wanitanya sekarang. Sebenarnya aku lebih nyaman kamu memanggilku dengan nama itu, terdengar lebih akrab. Zah menyeringai. Ekspresi wajahnya mengangguk dan menunjukkan persetujuan. Namun setelah Kelvin berdeham senyum, di wajahnya membeku. Dia tahu pria ini tidak suka dengan gagasan dari Elisa. Kelvin menghampiri Elisa dan membelai rambutnya dengan tatapan yang hangat dan penuh kasih sayang. Apakah kamu suka ruang kerja barunya? Elisa mengangguk. Sangat bagus. Ini adalah pertama kali Elisa mendapatkan ruang kerjanya sendiri yang luas dan berada di lantai paling atas.
Kelvin berdiri di sebelah Elisa dan merangkul bahunya saat wanita itu berdiri di depan kaca dan menatap ke pemandangan kota di depannya. Bagaimana kalau kita menggabungkan ruang kerja? Aku ingin melihatmu setiap saat. Elisa menggeleng. Tidak, aku dengar kamu sering marah-marah pada bawahanmu saat mereka tidak melakukan sesuatu dengan baik. Aku tidak ingin inspirasiku rusak saat melihatmu memarahi mereka. Lagi pula tamu penting sering datang ke kantormu. Aku terlihat tidak sopan jika aku berada di sana, juga saat kamu menjamu mereka. Bagian mana yang terlihat tidak sopan? Kamu adalah istriku. Zah merasa diabaikan seolah ia udara yang tidak terlihat. Pria itu menarik nafas dalam pada pemandangan di depannya. Apakah aku seperti pajangan di depan mereka? Kenapa mereka harus memamerkan kasih sayang di depan pria kesepian sepertiku? Ia menyalahkan nasibnya yang tidak bisa memiliki teman kencan yang disebabkan oleh bosnya. Jika ia memiliki jam kerja normal, maka dia akan memiliki banyak waktu luang untuk melakukan kencan. Gajinya memang tinggi, namun dia mulai merasa hampa, terlebih saat bosnya kini memiliki pasangan dan dia masih kesepian. Oh iya, di meja terdapat surat pengunduran diri dari Eva bawahan Anda, kata Zah menyela. Elisa melepaskan tangan Kelvin dari bahunya dan menuju ke meja kerja. Ia melihat ada amplop panjang berwarna putih dengan tulisan surat pengunduran diri di atasnya. Saat Elisa membukanya dan membuka tanda tangan Eva, wajahnya mengerut dengan kesal. Ia segera memutar nomor wanita itu dan berniat untuk memarahinya. Ketika ponsel Eva berdering, ia tengah sibuk memasukkan lamaran pekerjaannya ke beberapa perusahaan. Dia ragu-ragu untuk mengangkat panggilan Elisa, namun setelah melihat pihak lain terus menghubunginya, ia akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat panggilan itu. Halo, jawab Eva lirih. Aku tidak menerima surat pengunduran dirimu. Jika kamu ingin istirahat untuk menenangkan diri, maka aku akan memberimu cuti selama 1 minggu. Setelah itu kembalilah bekerja, Tita Elisa dengan suara yang dingin. Maaf, tapi aku tidak bisa. Aku tidak menerima alasan apapun. Kembali bekerja setelah 1 minggu. Panggilan terputus sebelum Eva bisa menjawabnya. Pihak lawannya tampak dengan jelas tidak ingin memberinya ruang untuk diskusi. Mata Eva memerah, ia bahagia namun juga sedih secara bersamaan. Dia tidak jadi kehilangan pekerjaan yang gajinya cukup besar untuk memenuhi biaya hidup ia dan ibunya, namun ia juga merasa sedih karena pernah mengkhianati orang sebaik Elisa. Bel pintu rumah Eva berbunyi. Wanita itu segera menghapus air matanya dan bergegas membukanya. Wajah Eva membeku saat melihat Michael berdiri di depan rumahnya dengan topi bisbol dan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Kenapa kamu kemari lagi? Michael menggoyangkan kertas di tangannya dengan seringai di wajahnya. Aku sudah membawa total print out hasil dari kerugianku selama bibirku terluka. Eva tercengang. Ia bahkan mundur beberapa langkah dengan kaki yang terasa lemas. Dia tak mengira Michael akan benar-benar menjadi pria kalkulatif yang datang dan menuntutnya ganti rugi. Dia adalah pria kaya yang tidak kekurangan uang, namun kini datang sendiri ke depan rumahnya seperti rentenir.